Halo, shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki hari Jumat saudara. Di akhir minggu ini sungguh marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita naikkan pujian syukur penyembahan kita kepada Tuhan dengan rasa syukur pagi hari ini saudara. Karena Tuhan sudah bisa bangunkan kita, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan. Tuhan bisa bangunkan kita dengan penuh kasih karena Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan saudara hari ini. Jadi sebelum kita melakukan segala hal, kita datang duduk di bawah kaki Tuhan, bersyukur, menyembah Dia. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang setia, kami berterima kasih di pagi hari, di hari Jumat yang Engkau berkati ini. Terima kasih banyak Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk bangun melakukan segala hal yang Engkau sudah percayakan bagi setiap kami. Namun sebelum itu, kami mau datang duduk di bawah kaki-Mu. Kami akan mau menyembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan, dan kami rindu mendengar sabda firman Tuhan. Melayakan setiap kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Dan setiap kami mengalami Engkau di dalam penyembahan ini. Terpujilah nama Yesus. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, saudara, pagi hari ini. Seperti itulah kasih Bapa kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku.
melihat mentari bersinar, kita teringat akan kasih Bapa dalam hidup kita. Sungguh Tuhan yang luar biasa, yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Mari benar-benar kita bersyukur pagi ini, saudara. Karena pagi ini Tuhan sudah berikan untuk kita. Dia memberikan janjinya untuk saya dan saudara. Kita bisa bangun melihat matahari pagi. Semua karena kasih Tuhan. Seperti puji-pujian ini. Mari kita angkat lagi pujian ini. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih atas cinta-Mu. Sungguh dalam kasih-Mu Bapa, kami mau bersyukur. Seperti mentari yang bersinar, itulah kasih-Mu Tuhan, itulah janji-Mu, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Yesus, Kau pemilik hidup kami. Ini kami datang menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh berdiam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi yang indah Tuhan. Seindah kasih-Mu, seindah janji-Mu. Yesus mulia, ajaib Kau Yesus. Kami bersujud syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan pagi ini, saudara. Tidak ada yang seperti Bapa kita yang memelihara hidup kita sedemikian rupa. Biarlah dalam suka dan duka, dalam setiap keadaan kelemahan tubuh, kita akan terus bersemangat untuk datang, duduk di bawah kaki-Nya, mengangkat tangan dan bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Hanya karena kasih karunia-Mu kami ada pagi ini Tuhan. Yesus, kami mengasihi-Mu. Yesus, Kau baik Tuhan. Karabaya,
bersyukur pagi ini Tuhan, menikmati hadirat-Mu, memandang wajah-Mu, dan kami tahu kami adalah pribadi yang sangat Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini. Kami akan melangkah dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap dengar satu firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin saudara membuka Alkitab saudara yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-49 yang berjudul Dua Macam Dasar. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah, yang menggali hingga dalam serta meletakkan dasarnya di atas batu karang. Air bah dan banjir yang datang melanda rumah itu tidak dapat menggoyahkannya karena ia telah dibangun di atas dasar batu karang. Tetapi orang yang mendengarkan namun tidak melakukannya, ia seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, seketika itu juga rumah itu roboh dan sangat parah kerusakannya. Saudara, pagi hari ini dua macam dasar adalah perikop dari pembacaan kita, pembacaan firman kita. Kalau berbicara tentang rumah yang dibangun dari dasar yang kokoh, kita teringat hari-hari ini ada banyak musibah banjir dan terjadi musibah di mana-mana. Ada banyak rumah orang-orang hanyut terbawa air. Ada banyak rumah-rumah yang roboh, hancur, dan kita juga melihat di TV bagaimana di luar negeri gedung-gedung yang sangat tinggi ketika digoyahkan oleh gempa yang sangat dahsyat, gedung itu bisa jatuh roboh ke bawah saudara. Nah, dalam pembacaan firman pagi hari ini saya teringat bagaimana satu rumah yang tidak kokoh berdiri dibangun di atas pasir atau dibangun di atas sesuatu yang tidak bisa diandalkan, yang tidak kokoh seperti di atas batu karang. Ketika banjir datang, rumah itu hanyut dan terbawa arus. Dalam firman pagi ini Tuhan berbicara seperti itu saudara, bahwa ketika kita memanggil Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita memanggil Tuhan, tetapi ketika kita berjalan dalam setiap hari dalam kegiatan kita, kita tidak mendengarkan dan melakukan segala hal yang Tuhan rindukan kita lakukan, Tuhan menyamakan hidup kita seperti rumah yang berdiri tidak di atas batu, tetapi dia dibangun di atas, membangun sebuah rumah, menggali serta meletakkan dasarnya di atas batu karang, dan air banjir yang datang melanda rumah itu tidak dapat menggoyahkan. Tetapi orang yang mendengarkan namun tidak melakukan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Itu adalah satu perumpamaan yang Tuhan berikan di firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang singkat dan luar biasa saudara? Saya percaya firman Tuhan tidak kebetulan. Pagi hari ini kita bisa baca firman Tuhan di dalam Lukas dengan perikop dua macam dasar. Tuhan memberi perumpamaan sehingga kita bisa mencerna lebih cepat, karena hari-hari ini kita melihat ada banyak kejadian kan, ada banyak musibah di mana-mana, sehingga ada banyak rumah yang terbawa arus, yang mengalami musibah. Dan dalam perumpamaan pagi hari ini Tuhan memberi perumpamaan seperti itu. Hidup kita, kerohanian kita, ketika kita hidup dengan Tuhan namun kita tidak mendengar
dan kita tidak melakukan. Kita seperti rumah yang dibangun di atas dasar yang tidak kuat. Ketika ada datang banjir, ketika ada datang masalah, maka rumah itu akan roboh. Maka iman itu akan pergi dan menjadi rapuh dalam kehidupan orang percaya itu sendiri. Saudara, satu hal yang saya pelajari di sini bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita harus siap. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan bersuara di hati nurani kita, kita harus siap untuk melakukannya. Bukan cuman mendengar, bukan cuman berkata Tuhan, tetapi mari kita siapkan hati kita saudara, kita siapkan roh kita saudara untuk benar-benar peka terhadap suara Tuhan. Bagaimana kita bisa peka? Mari saudara, kita terus membiasakan hidup kita untuk berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, pujian penyembahan, terlebih firman Tuhan. Sebab doa dan firman Tuhan itu adalah satu kesatuan, saudara. Kita tidak mungkin berdoa, kita tidak baca firman. Dan kita tidak mungkin baca firman, kita tidak berdoa. Itu adalah satu kesatuan menurut saya. Jadi mari hari-hari ini, saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita jangan mendirikan iman kita di atas sesuatu yang tidak kokoh. Mari kita mendirikan iman percaya kita pada batu karang yang teguh, itu Yesus Kristus. Ketika Tuhan berbicara di hati kita, mari kita belajar untuk taat, mendengar dan melakukannya. Hidup, berdoa, membaca firman, sehingga ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, kita akan berdiri seperti sebuah rumah yang dibangun di atas batu karang. Demikianlah kita, saudara dan saya. Kita akan terus berdiri di atas batu karang di dalam nama Yesus, karena kita akan mendengar suara Tuhan, melakukannya, dan selalu bersukacita di dalam Tuhan, saudara. Firman Tuhan pagi hari ini begitu singkat, namun saya percaya Roh Kudus kerja di dalam saya dan saudara dan mengajarkan kepada kita lebih dari apa yang saya sharingkan pagi hari ini, saudara. Sebab Roh Kudus, Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Roh yang luar biasa yang memimpin kita. Saya berharap, saya berdoa pagi hari ini Roh Kudus memimpin kita. Dan biarlah ketika Roh Kudus berbicara, kita peka, kita tangkap itu, dan kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, selamat berkarya hari ini, selamat melakukan segala kegiatan bersama dengan pimpinan daripada Roh Kudus, saudara. Maka apapun yang saudara lakukan hari ini, apapun yang Tuhan izinkan hari ini, percaya kita tidak akan mudah goyah, mudah roboh, karena kita sudah dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan, doa dan penyembahan, serta iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari saudara kita tutup dalam doa. Kami bersyukur untuk firman pagi ini, Tuhan. Kami percaya firman yang meneguhkan kami, membawa kami untuk terus di dalam rel yang sudah Tuhan tetapkan. Bukan cuman kami berdoa membaca firman, tetapi ketika Tuhan berbicara di hati kami, bawa kami untuk menangkapnya Tuhan, melakukannya, dan mentaati apa yang Kau mau di dalam firman-Mu. Buatlah anak-anak-Mu untuk terus dekat dengan-Mu, mengandalkan Engkau. Bukan cuma di mulut saja kami memanggil Tuhan, Tuhan, tetapi di hati kami. Buatlah kami benar-benar tulus, setia dalam mengikuti Engkau sampai Engkau datang kedua kali. Mari berkati setiap anak-anak-Mu yang akan bekerja hari ini, Tuhan, yang akan melayani-Mu, Tuhan, dimanapun Engkau taruh, Engkau tempatkan mereka, biarlah di sana memancar kasih, Tuhan, biarlah di sana memancarkan karya, Tuhan, nama Tuhan dimuliakan atas setiap hidup dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati seluruh keluarga anak-anak-Mu, Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kasih Bapa yang selalu ada di hati kami, mampukan kami untuk menjadi kasih bagi banyak orang, memberikan kasih bagi
orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kau sudah hadir, Engkau sudah memberikan kami kesembuhan, pemulihan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin saudara, mari persiapkan diri saudara untuk kembali bersiap-siap untuk pergi bekerja. Percaya dan yakin bahwa engkau adalah anak yang dikasihi. Engkau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan satu hal, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Dia bukan cuma Tuhan yang ada di dalam Alkitab, tapi dia Tuhan hidup yang bekerja, yang sanggup menolongmu hari ini. Percaya dan terima dia hari ini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih saudara. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.